Saudara-saudara semua selamat pagi. Saudara-saudara yang di online juga selamat pagi. Pagi ini kita membahas ulangan pasal ke-16. Saudara-saudara yang 611 terhadap perayaan sangat memahami, sangat mengenal. Dan kita di sini kita merenungkan dan di sini kita merayakan perayaan dengan roh dan juga dengan benda-benda juga sangat nyata. Dan orang Kanaan, orang Mesir mendapatkan segala berkat dan tanah perjanjian itu sama menerimakan dengan banyak. Dan setiap kali mereka merayakan hari perayaan Pondok Daun, itu mereka mendapatkan berkat dan dengan bersukaria dan berimpahan dan dibawa di hadapan Tuhan. Dan saya juga akan membahas bagiannya ini. Dan ketiga perayaan ini bersama dengan bagaimana mereka mendapatkan hasil panen yang berlimpah ini ada hubungannya. Dan dengan dari Roh Kudus dan juga segalanya benda yang nyata juga mereka digabung dengan satu. Dan semua ini adalah roh dan di dalam dunia nyata ini ada hasilnya ini. Dan di sini memberitahukan kepada kita Tuhan yang tidak bisa kita lihat, tetapi Tuhan ini memberkati semua yang ada di dunia ini. Jadi tidak bisa kita katakan dunia nyata ini dan juga roh ini ada saling bertolak belakang. Dan semua yang ada di bumi ini Tuhan juga menjaga dan memelihara. Dan di sini kita membahas masuk dalam firman ini, mereka dengan makan besar, minum dengan besar dan semua bersukaria dengan pesta pora yang besar. Kenapa di sini kenapa mereka bersukacita? Karena Tuhan mengundang tamu. Jadi setiap orang boleh datang menikmati semua berkat yang ada. Jadi bagian ketiga ini yaitu tamu. Jadi siapa yang boleh memakan semua ini dan juga pesta ini? Di dalam keluarga saya banyak orang ya. Saya paling kecil. Di dalam setiap kali ada keadaan ini pesta ada keluarga ya, saya paling keluarga saya yang dibuang ya, yang tidak hirau. Tetapi Tuhan berkata setiap orang Tuhan memelihara dan Tuhan mengundangnya. Dan yang terakhir ini, dan siapa yang mengundang tamu? Seluruh orang atau keagamaan, dan mereka datang di hadapan Tuhan mempersembahkan dengan berpesta pora, makan dan minum. Ini tuan rumahnya. Sebagai tuan rumah ini siapa yang mengundang? Sebenarnya pesta ini tidak ada urusan dengan raja ya. Dia tuh sangat baik ya, jadi memberikan semua makanan ini. Dia bukan hanya mengundang tamu untuk berpesta pora, tapi seluruh orang sampai di hadapan Tuhan sama. Jadi ketiga perayaan ini bagi bangsa Israel sangat penting. Ya ini satu perayaan ini ya, Tuhan bagaimana menentukan bagaimana Tuhan merayani orang itu. Tuhan bukan hanya menjadi Tuhan seluruh negara saja, tetapi dalam keadaan pemasyarakat ini Tuhan bumi ini adalah Tuhan tiga. Kita bisa melihat Tuhan bagaimana memberkati bumi ini.
kita membawa semua banyak harta benda, ada yang membawa kambing, domba, dan lembu dipersembahkan pada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita. Dan di sini kita melihat ada 3 perayaan Paskah. Saya memberi tema di hadapan Tuhan, bersukaria dan merayakan hari Paskah. Ayat 1-8 satu bagian, yaitu menjaga perayaan hari Paskah, ya, perayaan hari Paskah. Ingatlah akan ini, perayaan hari Paskah bukan hanya kepada Tuhan yang di bumi, bukannya kita mempersembahkan kepada saudara dari paman, dari kerabat, ya. Jadi bukannya suku mana sudah mulai jalan ke Yerusalem, kita pergi ke sana satu tujuan, yaitu terhadap Tuhan, menjaga perayaan ini. Jadi karena permasalahan ini membuat permasalahan ini jadi rumit, karena kita tidak dengan polos kita mengikutinya. Jadi banyak hal itu kita melakukan banyak perkara, maka kita tidak mendapatkan berkat ini. Jadi kita mesti tahu kita menjaga perayaan ini, merayakan perayaan ini hanya kepada Tuhan. Jadi di ayat pertama di sini dikatakan ingat akan bulan Abib. Di sini dikatakan di saat bibit mulai bertumbuh, ya, bibit ini mulai tumbuh, ya, waktu itu bahasa Israel ini sesudah musim dingin sudah berlalu dan musim semi sudah mulai, dan juga bibit baru mulai bertumbuh. Di saat itu bukanlah hari penuaian, tapi di sini dikatakan kita pertama bersama Tuhan itu kita menjaga hari perayaan Pondok Daun. Di sini dikatakan sebab Tuhan Allah membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam, karena engkau adalah Tuhan yang menyelamatkannya. Di sini dikatakan untuk membawa kambing, domba, dan berbagai binatang untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi di sini dikatakan bukan di kotanya sendiri mereka memakan, tapi di sini dikatakan di tempat di mana Tuhan menentukan di mana mereka memakannya. Di sini dikatakan tempat yang mereka pilih, ya, yang akan dipilih Tuhan itu itu mereka itu tempat itu tempat yang belum ditentukan. Ini sebenarnya di luar Sungai Jordan, sebenarnya ini suatu kenyataan. Yaitu waktu itu belum ditetapkan bait suci Tuhan di mana ditetapkan ditaruh. Dan kita masih ingat di saat Daud sampai di Yerusalem, ya, dan ke-12 suku ini sudah menetap, yaitu Yeroboam, yaitu satu kota itu. Saat itu tempat itu belum ditinggal oleh bangsa Israel, dan saat itu Daud belum mendapatkan tempat itu. Tetapi membangun bait suci itu pada zaman Raja Salomo. Jadi waktu di zamannya Musa itu membicarakan 200 tahun kemudian, dan tidak tahu Yerusalem itu bagaimana, tapi tahu ini adalah kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan atau suatu tempat yang sudah ditentukan, yang dikumpulkan oleh Tuhan. Itu Yerusalem yang akan datang. Kita membawa segala ternak untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan. Tetapi bukan di kotanya sendiri memakannya. Sebenarnya kota di Israel tidak banyak.
Tapi kita tahu di 12 suka ini di setiap kota ada 2 ada 3 orang Lewi untuk bertinggal di kota itu. Dan ini semuanya ada hubungan dengan orang Lewi. Jadi kita katakan orang Lewi, jangan memakan di sana. Itu hari perayaan. Kita memakan di sana, kita masih membawa ternak ini dibawa ke setempat yang tentukan Tuhan. Bukan hanya memakan dengan berpesta pora yang besar, tapi kita memuliakan kemuliaan Tuhan. Selain kita merayakan hari perayaan Paskah ini, tapi di sini juga dikatakan kita 7 hari mesti memakan roti tidak beragi. Dan supaya mereka mengingat pada hari penderitaan, sebab mereka dengan terburu-buru mereka keluar dari tanah Mesir. Di sini hari ini kita di dalam self group dan juga di grup di staf gereja ya. Jika kalian belum datang ke gereja, kamu akan bagaimana? Kalian akan bagaimana? Kalian berkata tidak bisa makan dan makan tidak kenyang dan pergi mencari KKR bersama. Tapi di gereja 611 banyak ada pohon kehidupannya yang bisa memuaskan kerohaniannya. Jadi sini membawa makanan kerohanian yang kenyang. Yang di saat engkau memakan dengan kenyang, kalian ada kekuatan. Dan saat engkau memakan dengan kenyang, kamu baru bisa merayani Tuhan. Maksudnya itu kerohaniannya kenyang ya. Tapi banyak orang tidak bisa memakan dengan kenyang, maka di saat perayaan mereka tidak ada tenaga. Tetapi kita sampai di dalam gereja 61 kita mendapatkan roti kehidupan. Dan kita sebelum gereja 611 setiap malam kita di bar ya, melewati hari-hari dengan minum dan mabok-mabokan. Tetapi sampai di gereja 611 kita melewati satu jalan kehidupan. Kita setiap hari mengalami berkatnya Tuhan, bukan hanya kepuasan di dalam rohani, tetapi di dalam ini juga kita mengalami di dalam berkat yang dalam berupa materi. Jika hari ini bangsa Israel di hadapan Tuhan merayakan hari raya Paskah ini, dan banyak orang Israel berkata kami ini masih di musim dalam penderitaan. Dan banyak kerabat yang mati di padang gurun. Dan kami berterima kasih Tuhan membimbing kami masuk ke dalam Kanaan, satu tempat yang bukan hanya memberi tanah perjanjian, dan sini juga memberi kami damai. Dan juga 4 musim berkat, ada matahari, ada bulan. Supaya kami bisa membawa berkat yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan. Di sini mengenal membawa kita datang ke Kanaan itu sangat penting. Supaya mereka seumur hidup mereka jangan melupakan ini. Jika kamu tidak di Kanaan, mereka akan mati di Mesir, dan juga atau mungkin mereka mati di dalam padang gurun, berapa mungkin juga masih tetap mengembara. Dari sini ayat 4 ini dikatakan itu tentang persembahan ini diberikan pada petang hari ya, jangan sampai bermalam sampai pagi. Ini menikmati semua berkatnya. Jangan kita memakannya di segala kota. Kita mesti memakannya di tempat yang Tuhan tetapkan, tempat yang sudah Tuhan tetapkan.
Dan ayat ke-7 dikatakan, entah harus memaksanya dan memakannya tempat yang dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian pagi harus engkau membawanya ke kemahmu, dan paginya kamu kembali ke kemahmu. Jadi pagi dan sampai malam mereka merayakan hari perayaan ini, tapi mereka tidak di dalam kemah mereka. Jadi di sini setiap suku, setiap keluarga, setiap suku membawa sanak keluarganya untuk memuliakan Tuhan. Di saat mereka memasak di tempat ini dan sampai malam, dan besok paginya barulah mereka kembali ke kemahnya. Di sini satu puji-pujian, satu suku, kelompok yang besar ini, dan juga puji-pujian keluarga. Dan kini orang Yahudi melakukan perayaan Paskah ini, dan mereka suatu tempat ya. Dan ini juga satu permasalahan, satu perayaan pribadi. Tak setiap keluarga, setiap orang mesti memberitahukan kepada anak cucunya tentang bagaimana keluar dari Mesir. Jadi di sini bukan satu cerita saja kepada mereka, tapi mesti cerita dalam keluarga, dan bagaimana mereka keluar dari Mesir, dan kita menghitung bagaimana Tuhan memberkati, dan selama 7 hari mereka tidak bekerja karena mereka sudah meninggalkan tempat kediaman untuk datang satu tempat untuk memuliakan Tuhan. Dan kita menaruh pekerjaan kita sangatlah sulit, kita sepertinya dikejar-kejar. Jika ada satu hal permasalahan tidak bisa saya selesaikan dengan baik, sepertinya sangatlah sulit, akan ada air bah, akan bencana ya. Jadi kita mengandalkan Tuhan. Sebelum saya lahir di dunia ini, Tuhan sudah berjaga. Dan suatu saat saya akan meninggalkan dunia ini, tapi Tuhan tetap kuasa dan melihara kehidupan kita. Dan hari ini di dalam kehidupan kita sendiri bisa mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Dan itu adalah perayaan hari kedua atau perayaan hari 7 minggu ya. Dan 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum ditunai. Harus engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Yaitu gandum yang kita bisa menuai gandum itu kita masih ingat tentang ceritanya Lut. Dan di saat mereka menuai gandum, itu perayaan hari Paskah, dan juga mereka menghitung hari 7 minggu. Ya hari 50, hari ke-50 ya. 7 kali 7 hari kali 7 minggu ada 49 hari ya. Yaitu mereka menjaga hari penuaian. Yang 50 hari ini sangat istimewa. Di saat bangsa Israel keluar dari Mesir sampai di Gunung Sinai, dan Tuhan menentukan hari itu ada hari yang ke-50. Dan di situ pas hari ini, dan Tuhan mereka satu perayaan hari Pentakosta, yaitu kita menyebutnya itu Torah adalah Taurat ya. Dan Tuhan melakukan sini di saat Yesus naik ke surga, yaitu Tuhan menjadi satu hari Paskah, menjadi domba yang dibunuh, menjadi hari ke-50 yaitu hari Pentakosta. Dan rohnya Tuhan turun di setiap gerejanya. Jadi hukum Taurat yang lama itu membentuk dari sukunya Israel. Roh Kudus yang baru Roh Kudus yang baru ini sampai hadir di dalam gerejanya.
Dan sini Tuhan melakukan satu pekerjaan yang ajaib. Jikalau di saat itu belum banyak orang Israel yang sudah terpecah belah dan kembali ke Yerusalem untuk melakukan perayaan Paskah, dan mereka tidak bisa mengalami dan melihat bagaimana Roh Kudus turun. Walaupun kita melihat ini ada pasta yang diperlihatkan dengan nyata, ada harta bendanya, tapi kita di sini merasakan bagaimana kita merasakan Tuhan melakukan satu pekerjaan ajaib dengan keadaan Roh Kudus, pekerjaan ajaibnya. Dan kita membawa satu persembahan sukarela di hadapan Tuhan. Kita boleh mempersembahkan satu dengan bermewah, dan kita juga bisa membawanya semua di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan sudah diberkati kepada kita. Dan sebenarnya imam tidak tahu apa yang kita persembahkan, apa yang kita berikan untuk orang Lewi. Tuhan, orang imam dan orang Lewi tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Orang hanya memperlihatkan, hanya melihat keadaan kamu, tetapi Tuhan melihat manusia dengan hatinya. Jadi seperti tahun ini saya dengan begini mempersembahkan kepada Tuhan, atau satu persembahan yang sukarela, hanya kamu dan antara Tuhan yang tahu. Walaupun kamu banyak mendapat hasil ya, tapi kamu mempersembahkan banyak, kamu tidak sukarela. Tetapi terhadap Tuhan tidak apa-apa, hanya permasalahan kita sendiri. Kalian tahu perpuluhan itu ada 100 per 10 ya. Kalau kamu ada 1000, kamu mempersembahkan 10, kamu tidak tidak merasa keberatan. Tidak, kamu ada 100 juta, 1 triliun, kamu mempersembahkan per 10, itu satu jumlah yang sangat besar. Jikalau kita mesti mempersembahkan persembahan sukarela, bagaimana kita bisa melihat kita hubungan kita dengan Tuhan dengan nyata? Apakah uang ini yang kita hasilkan masih dengan keuntungan kita sendiri? Apakah semua ini yang Tuhan berkati kita? Apakah Tuhan meminjamnya kepada kita? Dan semua adalah milik Tuhan. Dan kita juga berkata, Tuhan, suatu hari kita akan meninggalkan dunia ini. Kenapa Tuhan memberikan kita uang dengan segitu banyak? Karena Tuhan sangat menghargai kita, karena kita bisa mengatur, mengelola keuangan ini. Jika kita mengelola dengan baik, maka kita akan diberkati. Maka kita mesti mempersembahkan persembahan sukarela ini. Dan sukarela memberitahukan kepada kita, keberkat ini datang bukan dari kita, ya datang dari Tuhan. Yaitu ayat 11, ya Tuhan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang-orang Lewi di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk berbuat namanya diam di sana. Jadi bersukaria ini bukan hanya engkau sendiri, tapi anak-anak perempuan, janda dan orang yatim itu, mereka juga bersukaria di saat kamu tinggal di kota orang Lewi. Di dalam kota ini ada hamba dan juga perempuan dan juga janda, anak-anak yatim, dan juga ada orang asing tinggal di tempat itu. Karena mereka tidak ada tanah, maka mereka tidak bisa menanam. Mereka hanya bisa menjual, melakukan jual beli. Dan seorang janda dan anak yatim, mereka juga perlu ditolong.
Jadi di dalam bumi ini bisa mendapatkan hasil panen, dan mereka yang ada memiliki tanah, dan Tuhan memberkati mereka bukan hanya karena mereka, tetapi bagi mereka yang ada di dalam status pemasyarakat ini. Tapi kita tahu tidak setiap orang bisa bersukaria. Dan jika kita masih ingat tentang sejarahnya Samur ya, dan kita melihat Abimelek pergi bersama untuk melakukan perayaan hari suka ini, dan memberikan 2 kali lipat lebih besar untuk Hana, tapi Hana tidak bersuka cita. Tapi yang paling penting kita adalah melakukan satu persembahan di hadapan Tuhan. Disebutkan Tuhan kita bersuka cita, tapi Hana ibunya Samuel ya tidak bisa bersuka cita waktu dia belum bisa melahirkan anaknya ya. Tapi di saat dia berdoa di hadapan Tuhan, tapi Elia tidak bisa dengan jelas mendengar apa yang Hana doakan, dan menyangka kalau Hana minum arak terlalu banyak dan berbicara dengan sembarangan ya. Dan doa Elia punya pikiran begini, tetapi Hana tahu. Dan Hana menceritakan hal yang sebenarnya kepada Imam Elia, dan yang kita tahu sejarahnya. Dan kita menjaga hari perayaan Paskah ini, kita menjaga untuk Tuhan, dan ini kita yang bagi kita hari bagian ketiga. Semua 7 hari lamanya apabila engkau sudah mengukur hasil tempat pengirikanmu di tempat pemerasanmu, dan semua hasilnya sudah mendapatkan hasil gandum yang tetapi di saat hari pengirikan kita mengirik atau gandum kecil, dan sini juga hasil anggur, pohon anggur juga sudah membuatkan anggur, dan sini kita membuat satu perayaan ini bersama dengan tamumu. Ayat 14 dan ayat 15 itu 7 hari lamanya engkau harus mengadakan perayaan bagi Tuhan di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Jadi sukacita ini adalah mempersembahkan. Dan kita tahu di depan kita akan mendapatkan berkat ini karena semua berkat yang dari Tuhan. Dan di saat kita merayakan perayaan yang besar ini, dan Israel dari suku yang berbeda dan kembali ke Yerusalem, dan kita Yusuf dan Maria yang membawa Yesus yang berusia 13 tahun datang ke Yerusalem. Tapi mereka dah tahu dari Galilea, orang Nazaret. Dan kita tahu mereka jalan perjalanan itu lebih dari suku Efraim, dan Benyamin itu lebih dekat. Orang berjalan di dalam utara ya, berjalan ke Yerusalem sangat jauh ya. Dan juga bisa melewati sungai dan sungai Jordan, berjalan ke Yerusalem itu jalan yang sangat jauh. Dan kita menghitung hari 7 minggu ya, perayaan 7 minggu ini, dan kita bisa menghitung bagaimana dari tempat mereka sampai ke Yerusalem mereka berjalan seberapa lama. Dan yang mereka yang tinggal jauh dari Yerusalem mesti lebih awal berjalan memulai perjalanan. Dan sampai di Yerusalem, dan kita melihat orang yang bagian utara berjalan depan rumahmu, kamu baru mulai berjalan itu sangatlah
terlambat karena di kota Yerusalem adalah sangat kecil ya. Jadi kamu yang datang terlambat ya, kamu akan tinggal di luar Yerusalem. Jadi setiap orang mesti mengikuti semua yang mereka rasakan untuk berjalan. Dan seperti Yesus, mereka tinggal sangat di utara jauh. Dan mereka juga jalan menuju ke Yerusalem untuk merayakan satu Paskah ini. Dan mereka tidak merasakan perjalanan ini sangat jauh. Tapi ada orang juga merasakan kalau jalan ini sangat jauh. Dan kita berkata ini berterima kasih dan melayani Tuhan. Setiap orang gerakan hatinya sangatlah berbeda. Ada orang tuh sangat ini jalan pelan, maksudnya dengan tidak semangat ya. Dan ada orang juga banyak ini alasan mereka tidak bisa datang di dalam perayaan ini. Dan seperti perumpamaan dari Yesus, yaitu tuan rumah mengundang banyak orang dan untuk datang ke pesta ini. Ada orang berkata, di rumah ada masalah. Ada orang berkata dia sudah membeli satu lembu. Dan banyak alasan mereka. Dan seperti kita di saat ini juga kita mengatakan kita mesti rapat, saya tidak bisa datang. Dan setiap orang gerakan orang itu berbeda. Tapi dalam 1 tahun 3 kali kita melakukan Paskah dengan Tuhan. Tapi Tuhan memberkati kita. Setiap suku berkumpul dengan satu, kita bisa bertemu. Itu suatu kekuatan. 1 tahun berjumpa 3 kali. Waktu itu saya dengan suku mana, dengan keluarga mana, kita berkemah di samping. Anak saya yang laki-laki sangat senang dengan anakmu perempuan. Dan kita lain kali akan berjanjian akan lebih awal lagi kita berkemah. Dan kita cepat sedikit berjumpa di Yerusalem. Itu satu hal yang sangat bersukacita. Yaitu di Mazmur 133, dari hidup bersama betapa bahagianya. Jadi Tuhan berkata kepada kita, kita datang menghadap Tuhan, kita jangan dengan tangan kosong. Yang mempersembahkan hasilnya kita sesuai dengan kekuatanmu, sesuai dengan Tuhan mempersembahkan apa yang Tuhan berkati kepadamu. Di sini tentang satu penghakimannya yang adil, ayat 18 sampai 22. Ini bagian kecil ini ditaruh di sini ada satu hal yang aneh. Dan ini juga mesti. Tuhan tidak pernah memilih siapa yang menjadi hakim. Saya percaya di dalam suku mereka, di dalam keluarga mereka, siapa yang mempunyai lakukan satu yang bisa melakukan tugas ini, siapa yang adil, dan siapa penatua dan pemimpin, dan mereka tahu. Dan mereka mengangkat suku-suku ini menjadi pemimpin, jadi penghakim. Dan Tuhan ini dengan tugas ini dikurangkan. Dan sini di ayat 19, jangan memutabarikan keadaan, janganlah memandang bulu dan jangan menerima suap dan sebab suap membuat mata orang bijaksana dan memutabarik mata menjadi ini buta ya. Dan Tuhan berkata kepada kita mesti itu mengejar keadilan dan kebenaran. Itu mengejar kebenaran dan keadilan ini. Kita mesti mengejar. Jadi keadaan ini akan terus terulang-ulang lagi.
Dan kita kadang juga bisa cara untuk mengenali orang. Jadi kita mesti mengejar keadilan dan kebenaran supaya Tuhan memberkati di tanah yang Tuhan berkati. Jadi supaya orang yang jahat ini di dalam bisa dihakimi dengan keadilan. Jadi Tuhan menaruh satu keadilan di dalam hati kita. Ditaruh di dalam Tauratnya. Ayat 21. Jangan engkau menanam satu pohon sebagai tiang berada di samping mezbah Tuhan Allahmu, mezbah yang akan kau buat bagimu. Itu sampai Yosafat, ajar Yosafat ya. Di saat dikatakan ini adalah bait suci mezbahnya Tuhan, mereka juga dihancurkannya, dibongkar. Di setiap suku ya mereka juga ada mezbahnya, di Bethlehem juga, Samaria, di Silo juga ada mezbah. Itu seperti Raja Yosa, yaitu Yosea, yaitu satu mezbah, hanya satu. Jadi kepercayaan Tuhan ada satu mezbah. Jadi semua mezbah itu dibongkar. Semua mezbah ini sangat gampang ada di dalam keagamaan mereka, dan juga banyak orang dengan cara mereka sendiri memuliakan Tuhan. Tetapi kita mesti cara yang Tuhan tentukan bagaimana kita memuliakan Tuhan. Jadi dengan hasil yang nyata, yang materi dan juga dengan rohani. Jadi kita dengan materi kita menyatakan kepada Tuhan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan dengan materi juga memberkati kita, menyatakan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Tapi melakukan perayaan Paskah ini kita bersama kita melakukannya. Tapi masih ada orang juga melihat semua ini dia tidak ingin. Tapi karena kita juga ada kehendaknya kita, jadi kita suka melupakan orang. Jadi kita mesti mengasihi orang yang Tuhan kasih, dan kita mengampuni orang yang Tuhan ampuni. Jadi kita harus memberikan persembahan sukarela. Jadi kita berkat yang Tuhan berikan pada kita, kita kembalikan kepada Tuhan, kita memuliakannya. Jadi kamu mengenang hari di saat kamu tidak di 611, saya akan bagaimana jika kamu tidak hidup di dalam kanan, dan bagaimana hari-hari saya. Memohon Tuhan memberkati firman-Nya. Ayo kita bersama, kita memuji Tuhan kita. Kita memuji Tuhan yang mengasihi kita. Apa kita bersama, kita mengkamukan kita berdoa, Tuhan terima kasih memuliakan-Mu. Engkau Tuhan dari dahulu sekarang sampai sekarang mengasihi saya. Dan kita bersama kita berdoa. Haleluya. Haleluya.
Kita mengingat, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, kami angkat kedua tangan kami, kita memuliakan-Mu. Engkau pantas, Engkau pantas. Tuhan, karena Engkau Tuhan memberkati, karena Tuhan memberikan kehidupan, Engkau Tuhan yang paling besar memberikan segalanya. Kami bersembahkan pujian kami, saudara-saudara semua. Kita berterima kasih, kita bukan kita, karena Tuhan sudah memberikan kehidupan, kita sudah menyelamatkan kita, supaya kita boleh di hadapannya untuk memuliakannya. Saudara-saudara semua, kita angkat tangan kita, kita memuliakan Tuhan. Kita berterima kasih dan memuliakan Tuhan. Kita berterima kasih Tuhan karena memberkati kita. Di dalam gereja ini bisa melakukan perayaan Paskah. Kita perayaan Paskah kita bisa bersukaria. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau. Tuhan ini, Tuhan kami berterima kasih. Kita kami menjaga kami. Tuhan kami berkasih dan memuliakan-Mu Tuhan yang sebesar kecil dan memberkati kami. Tuhan Yesus kami terima kasih, terima kasih memuliakan-Mu, terima kasih tidak kami melalui setiap hal yang Paskah dan berbicara pada kami membutuhkan-Mu Tuhan. Kami ya setiap orang di setiap perayaan Paskah ini Engkau taruh di dalam hati kami, ditulis di dalam hati kami. Setiap kami perayaan Paskah ini kami tahu supaya Engkau menyelamatkan kami, supaya kami dibebaskan dari perbudakan. Dan dulu bagaimana Engkau membawa bangsa Israel, dan bagaimana kami juga membimbing setiap saudara-saudara semua yang di online, saudara-saudara di online. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu, Engkau semua kasih-Mu bagi hari perayaan Paskah ini. Engkau tulis di dalam hati kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan memuliakan-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Kami setiap orang Engkau mengenal dan tidak pernah ditinggalkan. Kami diserahkan terima kasih. Kita tidak datang ke gereja dan satu-satu kita tidak tahu kehidupan kita bagaimana. Saudara-saudara semua, bagaimana kita berdua kita berbagi sharing. Kalau kita tidak datang ke gereja 611, kita tidak tahu bagaimana kita kehidupan kita, bagaimana kita menghitung bagaimana Tuhan. Dulu memang kita sangat rendah, tapi kita tahu bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dan membimbing kita. Bagaimana Engkau berkata, aku mencintai.
Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih supaya kami bisa sampai di gereja 611. Yesus, kami tahu jika kami tidak datang ke sini, kalau mungkin kami di padang gurun, kami masih di dalam dosa kami sendiri. Kamu menginginkan dunia ini, saya memberontak, saya tidak mendengar. Tapi Tuhan, kami terima kasih karena selalu menyelamatkan saya. Terima kasih saya datang di tengah-tengah gereja ini. Kami bisa dari awal mula untuk mengenalmu. Dari awal benar tahu kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami membutuhkanmu. Yesus, kami terima kasih. Jika saya tidak datang ke gereja yang satu-satu, saya tidak mengenalmu. Jika tidak ke gereja yang satu-satu, saya hubungan saya dengan orang tua sudah putus. Jika tidak datang ke gereja sana, saya tidak ada pernikahan. Jika tidak ke gereja yang satu-satu, saya tidak mungkin bisa datang untuk melayani. Saya terus menyembah berhala dan terus menyembah berhala. Tuhan, terima kasih. Saya datang ke gereja yang satu-satu, kedua saya berubah. Saya bisa bangkit untuk dipakai oleh-Mu dan saya memberkati banyak orang karena kasih karunia-Mu. Tuhan, kami memuji Ibu. Kamu tidak hanya memilih setiap orang. Saya datang di hadapan-Mu, Engkau memberkati. Saya memberikan kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan mendengar doa. Terima kasih kami dan mendoa-doa kami. Kemuliaan kami serahkan pada-Mu hari ya. Terima kasih Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan baik. Bisa di dalam renungan pagi ini setelah 3 perayaan hari Paskah ini kita bersukacita di sukarela. Dan di dalam Pastor Hoki menjelaskan tuh setiap Paskah ini kamu tidak setiap orang senang, tapi bahwasanya kita melakukan hari perayaan Pondok Laun, kamu ya kita renungkan kembali, adakah di dalam satu perayaan Paskah ini ada satu hubungan yang letak. Memang kelihatan kamu sangat sukacita, tapi di dalam kamu ada satu mengeluh. Dan seperti yang kemarin itu di dalam itu mempersembahkan kesaksian, tapi di hatimu ada satu akar kebaikan. Adakah di saudara-saudara ini setiap kali merayakan perayaan Paskah yang sangat besar ini, kamu sangat takut? Apakah dalam hubungan sama keluargamu kamu tidak bisa ada hubungan yang baik? Kita kembali ke hadapan Tuhan, kita di hadapan Tuhan. Setiap orang ingin, Tuhan mengingat kita setiap orang melakukan perayaan dengan sukacita. Dan jika yang tadi saya barusan katakan, itu adalah kamu merenungkan kembali. Jikalau kamu merayakan perayaan Paskah di dalam hati kamu tidak bahagia dan kamu merasa ada hubungan tidak baik dengan orang, dengan anggota sel, dengan di dalam grup dan hubunganmu dengan Tuhan. Kita kembali pada Tuhan, kita menjaga perayaan suka Paskah ini, kita menjaga untuk Tuhan. Kalau kita taruh tangan kita di dada, ada saudara-saudara semua. Di saat kita mendengar perayaan Paskah, kamu merasa di dalam rumah banyak pekerjaan yang belum kamu bisa selesaikan, sangat tertekan. Dan kita di sini kita katakan di perayaan hari Paskah kita mesti siapkan baju, mesti memperlihatkan segala peralatan atau mood, tapi kamu merasa tertekan. Kita taruh tanganmu di dalam hatimu. Kita setiap orang di hadapan Tuhan kita berintrospeksi diri. Hatiku, kenapa engkau berduka cita? Kenapa hatiku, kenapa engkau bermuram? Karena Tuhan kita supaya kita bersuka cita. Kenapa hati saya yang kita pikirkan adalah peraturan Taurat dan juga yang kita persiapkan renungan kembali ke kesetiaan kita. Tapi Tuhan, hati ada milikmu. Engkau menyuruh kami bersuka cita. Hatiku sangat berduka. Sudah masuk di dalam hati saudara-saudara semua, masuk di dalam hati kita. Tuhan, kami di hadapan-Mu mengakui kelemahan kita. Tuhan, tujuan kami ada salah. Dan kami gini di sini mengingat sebuah peraturan, perlakuan
pelayanan. Tuhan, hari ini Engkau firman ini sekali lagi kasih kita sukarela, bersedia. Roh Kudus Engkau masuk di dalam hati saudara-saudara semua. Tuhan kami tertuju pada sukacita ini. Nah, kata hati ini saya taruh di hadapan-Mu. Engkau sembuhkan kami. Semua kegesa-gesaan kami. Sembuhkan sembuhkan kami di dalam setiap raya ini. Ada satu bentrokan, banyak beban. Roh Kudus datang untuk menyinari kami. Rasa berat kami, beban kami serahkan padamu, dan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Yesus menyelamatkan kami dari kerendahan kami. Engkau menyelamatkan kami. Mari kita bersama kita berterima kasih. Kita tertuju hanya di dalam Tuhan. Kita membesar Tuhan kita, Yesus, Yesus. Engkau ada Tuhan kami. Engkau ada Tuhan Paskah. Tuhan, kami sekali lagi mengundang-Mu. Hati kami mengundang-Mu. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Dan juga sekali lagi untuk mengubah pandangan mata kami. Apakah karena ada hasil kami memuliakan-Mu, tapi Tuhan, Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan, Engkau datang untuk menyembuhkan kami setiap orang. Dan setiap kali kami, kadang juga di dalam perayaan Paskah ini, kami sudah membanding-bandingkan kenapa berkat tidak sampai di saya. Kita merasa sendiri, kita merasa sangat susah. Tapi supaya mata kami sekali lagi tertuju kepadamu. Semata kami mendekatkan Kau Tuhan memberkati. Kita di saat kita menghidup, kita tidak datang ke gereja. Dan satu-satu betapa kita menderita, kita sangat sulit. Tuhan sampai satu-satu permasalahan ini kita menghitungnya. Dan kita melihat kembali Engkau ada Tuhan kami. Engkau ada Tuhan kami. Tuhan yang dalam perayaan Paskah ini. Tuhan Engkau datang untuk menghimbau kami. Supaya kami sekali lagi mulai lagi. Dan dari kita yang paling rendah kita bangkit. Karena Engkau Tuhan yang mengundang kami sampai di dalam perayaan-Mu. Dan setiap pesta ini kami ada bagiannya. Karena Engkau mengundang kami setiap orang. Dan setiap hari kami dengan kepercayaan kami, dengan kasih-Mu kami menjawab-Mu, masuk di dalam perayaan pesta-Mu. Kalau kita datang lagi di hadapan Tuhan, kita menjawab Tuhan dan kita menyembah Tuhan dengan percaya kita, dengan kasih kita, dengan hati yang sukacita kita menyembah Tuhan. Bahkan keadaan kita bagaimana, tapi kita tetap memuji Tuhan kita. Jadi kita masuk
masuk di dalam pestanya Tuhan. Kalau kita bersama, kita berhubung dengan Tuhan, kita dengan ini Tuhan, dengan hati kita bangkit, maju ke depan sampai ke Yerusalem, kita memuji Tuhan kita. Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan. Saya berkata Tuhan membantu kita. Kita semua kesadaran kami semua bahwa ini datang di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang membuat kami sukacita, Tuhan yang membantu kita. Kami berterima kasih dan memuliakan-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana nasi sama proses sebagai suami ibu orang lain. Saya berbicara kepada roh anak saya di dalam nama Tuhan Yesus. Datang ke gereja, mau datang ke gereja dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan begitu Yesus. Tuhan Engkau katakan semua orang yang menghani Sandy, anak saya datang ke gereja. Tuhan Engkau jaga, kelibatkan dia dan menjaganya depan belakang kiri kanan, melindunginya, tutup bungkus dengan kuasa dalam Yesus. Anak saya Sandy bisa datang ke gereja, memuliakan di mana sampai jiwa ini. Tuhan terima kasih sampai sepakat semua ini pada dalam. Bukan hanya anak saya, mama saya, bukan anak saya Sandy, mama saya Sandy, suami saya. Saya perlu seluruh keselamatan. Haleluya. Dan kita berkata, hatiku, aku memuji-Mu Tuhan. Rohku, di semua di dalam pelindungan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Saudara semua, kita dengan turun-temurun kita menghitung kasih karunia ya Tuhan di dalam ayat 14. Haruslah engkau bersukaria pada hari raya itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hamba laki-laki, hambamu dan orang dari asingnya itu dalam di tempatmu. Kita menghitung semuanya, kita memberikan satu persembahan sukarela yang kita persembahkan pada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan persembahan kita, Tuhan menyembahkan kita, maka kita memberikan persembahan sukarela. Dan kita melakukan satu doa, hatimu kau menjawab, Tuhan, persembahan sukarelamu apa? Apakah di dalam harta, itu keuangan, hatimu? Banyak satu hal yang mesti kamu persembahkan pada Tuhan. Kita persembahkan persembahan sukarela ini di hadapan Tuhan. Dan semua terima kasih kita persembahkan pada Tuhan. Dan Tuhan yang Hai Paskah ini, Tuhan kita yang paling besar, mendapatkan dipuaskan.
Mari kita berdoa, hatimu, hati persembahan sukarela kita persembahkan kepada Tuhan. Saya di hadapanmu mempersembahkan kami sekali. Mari kita bersama kita berdoa. Allah Bapa, sampai terima kasih. Bukan hanya Engkau menyembuhkan kehidupan kami, Engkau menyembuhkan kami dari belenggu dunia ini, menyembuhkan kami semua kesakitan kami, membuat kami bawa kami di hadapan-Mu, supaya kami mengalami berkat-Mu. Engkau Tuhan yang seutuhnya, bukan Tuhan tidak hanya menyelamatkan roh kami, menyelamatkan tubuh kami, menyelamatkan hubungan kami dengan keluarga kami. Terima kasih. Dan kami menghitung semua kasih karunia-Mu, supaya satu hubungan kami bukan hanya hubungan keagamaan yang ditetapkan. Engkau memberikan hati kami untuk berdetak, roh kami itu dinyatakan. Setiap orang tidak sama dalam kehidupannya, dalam kesulitannya, tapi kami melihat Engkau ada Tuhan kami. Engkau pasti menjagai, sangat mengenal kami memuliakan-Mu. Saudara-saudara semua, saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Engkau setiap tahun merayakan perayaan Paskah, Engkau mengalami lebih besar lagi kasih dan mengalami lebih besar lagi diberkati. Kamu di hadapan Tuhan bukan hanya datang dengan tangan kosong, apa yang setiap kamu yang kamu persembahkan, kamu berikan Tuhan kasih-Nya. Bagaimana Tuhan memberikan semua terhadap kehidupanmu dengan kasih-Nya. Engkau memberikan semua kekuatan yang Tuhan berikan padamu. Tuhan memberkatimu, sebuah bagian berkat-Mu di sebuah hadiah, supaya kita terhadap Tuhan kita persembahkan lebih besar lagi dalam hati kita, yang apa yang ditunai kita semua akan kita berikan pada Tuhan. Tuhan menyertai-Mu dalam nama Tuhan Yesus berkati. Amin.